9 bocah diculik lalu dikumpulin buat dijadiin bahan tumbal upacara pemanggilan iblis. Ritual ini hanya dilakukan selama 9 tahun sekali dengan mengorbankan para bocah itu untuk dibakar hidup-hidup. Pas upacara lagi dimulai, ada perempuan yang bernama Suci ngintip kejadian tersebut yang membuatnya jadi ingin menolong para bocah-bocah yang disekap. Padahal iblis naga yang dipanggil sudah hampir memakan tumbalnya, tapi gara-gara Suci datang, upacara itu pun jadi gagal total. Master yang memimpin ritual itu juga ditombak oleh Suci sampai dirinya jatuh tumbang. Kesempatan buat ngelepasin anak-anak di situ Suci manfaatkan dengan secepatnya sebelum si master itu kembali bangkit. Semua bocah-bocah pun dibawa kabur meninggalkan bangunan tua tersebut. Sampai pada akhirnya para penjaga ritual upacara yang lagi ngopi di warkop harus turun tangan buat nangkepin bocah-bocah yang kabur. Beruntungnya pada saat itu Suci masih bisa ngeladenin ketiga preman itu dan kabur dari sana juga. Besoknya pas Suci bangun tidur, dirinya merasa ada yang aneh, seperti merasa sakit di bagian lehernya. Tapi karena waktu kuliahnya udah telat, jadi dia langsung gercep pergi ke kampus. Suci lalu menceritakan kejadian yang dia lihat semalam kepada Maudi sahabatnya. Pas banget lagi cerita, dosen pun datang ke kelas yang dengan gak sengaja ngeliat kalau di belakang Suci ada sosok naga misterius yang wujudnya menyeramkan. Tapi anehnya yang bisa ngeliat wujud itu cuma dosennya aja. Dosen itu kebetulan adalah kakak tingkatnya Suci di kampus yang bernama Ben. Dia menceritakan tentang kejadian yang sama terkait upacara tumbal 9 bocah yang dulu sama nasibnya dengan almarhum bapaknya Ben. Bapaknya Ben sampai tewas diambil nyawanya oleh sosok naga tersebut karena sudah mengganggu ritual upacara. Suci yang awalnya gak percaya dengan cerita Ben, dia pun malamnya langsung dikasih azab dengan muntah-muntah, dan pas Suci mau pulang tiba-tiba lehernya sakit. Ketika itulah Ben bisa ngasih bukti foto kalau Suci terkena tanda kutukan sama seperti almarhum bapaknya dulu. Dia pun jadi panik dan besok malamnya saat Suci lagi jalan sendirian, tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan, dirinya diserang oleh om-om gak dikenal yang sepertinya sangat ingin membunuh Suci. Om-om itu juga bukan sembarang orang karena saat kakinya ditojos lalu dibelek, lukanya bisa kembali pulih dengan cepat. Datang gak pakai salam, langsung ke dapur buat ngambil sebuah pisau. Suci dengan nekat langsung nunjukin kalau dirinya kebal dari tusukan. Lukanya bisa kembali pulih dengan sangat cepat yang membuat temannya jadi tercengang kebingungan. Kutukan yang ada pada Suci mulai bekerja yang membuatnya tekbal gak mempan dengan segala luka yang mengenainya. Suci bisa menjadi kebal karena dirinya berhasil menghabisi nyawa salah seorang anggota geng naga yang terkutuk. Padahal ketika itu Suci yang dicekek lehernya, tapi si om-om pemilik naga itu malah yang tangannya seperti kena azab film Indosiar yang membuat naga kutukan di dalam tubuhnya keluar dan berpindah ke tubuhnya Suci. Dan sejak itulah Suci mulai dapat kekuatan kebal sama apapun serangannya. Bahkan ketika Suci sedang kerja tampil syuting sebagai pemeran film action, ada yang tiba-tiba menyamar jadi pemeran lalu menusuk perutnya Suci dengan pisau beneran. Meskipun di waktu itu Suci terlihat seperti kesakitan dan luka tusukannya mengeluarkan darah sehingga semua kru syuting film jadi panik. Tapi dengan sekejap luka itu pun bisa kembali sembuh. Bener-bener ajaib. Pas Suci kebetulan lagi ngaca, dia melihat backingannya adalah sosok naga yang akan memberinya kekuatan dan menjaga dirinya juga. Karena Suci merasa dirinya punya kekuatan yang tidak dimiliki orang, dia pun memanfaatkannya saat syuting